Kajian ilmiah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, pemirsa Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk saling berbagi, saling nasihat-menasihati terhadap perkara yang hak dan nasihat menasihati dalam kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita tidak saling menasihati satu dengan yang lainnya, kita bisa masuk tergolong orang-orang yang merugi di atas dunia ini. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang mau beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka saling mewasiatkan dalam perkara yang hak dan juga saling mewasiatkan dalam bersikap sabar menghadapi semua yang dia dapati selama hidup di dunia. Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang kita lakukan sekarang ini juga dalam rangka saling menasehati, memberikan wasiat kebaikan, baik dalam rangka untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, dan juga untuk kita sama-sama mengingatkan agar senantiasa bersabar, baik dalam rangka melaksanakan perintah Allah Ta'ala ataupun dalam rangka menjauhi larangan-larangannya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke penyakit hati yang pertama di hari ini, di mana sebelumnya kita sudah bahas tentang ciri-ciri hati yang sehat dan ciri-ciri hati yang sakit. Hati yang sakit itu secara umum kita katakan seperti juga jasad kita saat sakit. Ketika sedang demam, ketika sedang flu atau sakit apapun fisik kita, maka mengakibatkan hal-hal banyak yang berubah. Ya, tempat tinggal sudah mulai tidak nyaman, ya. Kemudian makanan yang biasanya enak jadi tidak enak. Bahkan tidak sedikit malah menjadi rasanya pahit. Ya, istirahat yang seharusnya menjadi hal yang sangat membantu dirinya dalam mengoptimalkan tenaganya, memulihkan tenaganya kembali, justru malah sulit melakukan istirahat. Nah, begitu juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an kalau hati sedang sakit. Ibadah yang seharusnya rasanya nikmat, nyaman, memberikan ketenangan, justru malah memberikan rasa gelisah, ya, kurang nyaman, tidak bisa menikmati ibadah tersebut. Nah, ini menandakan hatinya sedang sakit. Yang seharusnya kalau hati itu sehat, berduaan dengan Allah Ta'ala, berkhalwat dengan Allah Ta'ala, dalam rangka berzikir, membaca Al-Quran dan mentadabburinya, ya justru malah kalau hatinya sakit, bingung kalau sedang sendirian, harus apa dan bagaimana melakukan apa. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian ketika sendirian sibuk mencari HP-nya, sibuk mencari tontonan, sibuk mencari permainan saat dalam kesendiriannya. Justru hati-hati yang sehat itu kalau sedang dalam kesendirian, dia akan mengoptimalkan diri bermunajat kepada Allah Ta'ala, berduaan dengan Allah Ta'ala, dan itulah satu kenikmatan yang sangat tinggi bagi seorang hamba saat dia dekat dengan Rabb-nya. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka perlu kita untuk tahu, ya, sebagaimana orang ketika dia sadar fisiknya sedang sakit, nah disitulah dia akan berpikir bagaimana kembali menjadikan fisiknya sehat.
Apakah butuh minum obat, ataukah butuh suplemen vitamin dan lain sebagainya yang bisa mengembalikan kebugaran fisiknya. Begitu juga hati. Kalau hati sedang sakit, nah kita menyadarinya sedang sakit, nah ini kita akan melakukan hal-hal apa yang dibutuhkan oleh hati agar dia kembali menjadi sehat. Nah yang parah itu kan kalau orang sakit tapi tidak sadar bahwasanya dia sedang sakit, perasaan sehat, ya merasa sehat sehingga melakukan hal-hal yang dilarang, melakukan hal-hal yang justru malah merusak kesehatannya, justru malah memperparah penyakitnya. Nah, itu yang keterlaluan dia, sakit tapi tidak merasa sakit. Maka perlu kita untuk mengenali saat hati kita itu sedang sakit, karena memang sampai sekarang belum ada alat yang bisa mendeteksi wah hati Anda sedang sakit ya, atau hati Anda sedang sehat. Itu belum ada alat seperti itu, karena memang itu hanya bisa dideteksi oleh orang-orang yang memahaminya. Ya, memahaminya. Tentu yang pertama dirinya sendiri. Ya, orang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Apapun kata orang lain, bagaimanapun penilaian orang lain, setiap orang setelah Allah Ta'ala, dialah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, baru kalau mungkin dirinya sendiri kesulitan untuk mendeteksi itu, bisa minta bantuan orang dengan melihat indikasi-indikasi yang muncul dari perilakunya, dari ucapannya, itu akan terlihat. Karena sehebat apapun orang menutupi penyakitnya, aroma buruknya akan keluar. Kalau hati seseorang sakit, bisa dilihat nanti tentang perilakunya. Masih suka melakukan kezaliman, lisannya buruk, ya kan, akhlaknya buruk. Itu menunjukkan bahwa yang ada di dalam hatinya itu sedang sakit. Makanya perilakunya di luar pun tidak membuat orang lain nyaman, ya, tidak menunjukkan seorang muslim yang sesungguhnya. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di kali pertama ini kita akan bahas langsung kepada sakit yang paling parahnya, sakit yang paling buruknya, yaitu melakukan syirkul akbar. Syirik ada dua ya, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Kita mulai dulu dengan syirkul akbarnya. Kenapa disebut akbar? Kenapa disebut besar? Karena memang resikonya begitu sangat buruk. Ya, resikonya jika ini ada pada diri seseorang dan dia mati dalam kondisi seperti itu, wah ini akan berakibat buruk kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah Ta'ala tidak akan mengampuni jika Allah Ta'ala disyiriki. Jadi jika Allah Ta'ala disekutukan. Dan Allah Ta'ala hanya mengampuni dosa-dosa selain itu bagi orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, disinilah sisi kenapa dia disebut dengan syirkul akbar. Karena tidak ada ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan itu, ya, perilaku itu, baik nanti syiriknya ini muncul atau indikatornya dari perbuatannya ataupun dari ucapannya yang itu masuk ke dalam kategori syirkul akbar, maka ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Ta'ala. Bahkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal seperti ini terkadang malah dianggap sepele. Hal seperti ini terkadang malah ucapannya ucapan ringan. Tapi ternyata efeknya bagi Allah Ta'ala sangat besar. Ringan itu kenapa? Ringan itu karena tidak tahu. Karena tidak ada ilmunya. Maka kita katakan mempelajari tentang apa saja yang terkategorikan perbuatan ataupun ucapan yang itu terkategorikan syirik, wajib hukumnya. Wajib fardu ain. Setiap muslim wajib kenal, wajib tahu apa saja sih dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang terkategorikan syirik besar. Ya mohon maaf, mungkin tidak di forum ini kita bahas itu secara detail ya. Mungkin ya, bagi pemirsa bisa
membaca ataupun mendengar kajian lain yang secara khusus membahas tentang syirkul akbar ini. Dan ini hukumnya fardu ain. Ya, fardu ain. Duh, bukannya Ustaz kalau tidak tahu kan nggak berdosa. Ya, tidak tahu kan tidak berdosa. Di satu sisi itu ucapan yang benar. Tapi kan pertanyaannya bukan hanya tahu tidak tahu saja nanti di hadapan Allah Ta'ala. Ketika mungkin sudah tua, ternyata mati dalam kesyirikan, lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa kamu katakan ucapan ini? Atau kenapa kamu lakukan perbuatan ini? Itu kan perbuatan syirik. Enak saja kita jawab, nggak tahu. Oh, udah bersih, udah diampuni. Nggak begitu ya ikhwah. Allah Ta'ala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah beri waktu kepadamu? Bukankah aku sudah memberikan usia kepadamu? Yang usia itu, waktu itu cukup bagi siapapun yang ingin mempelajarinya. Siapapun yang ingin mengetahui ilmunya. Dan sudah datang kepada kalian orang-orang yang memberikan peringatan. Nah, kalau itu lanjutan pertanyaannya, apa yang bisa kita jawab? Kalau tadi bolehlah. Kenapa lakukan ini, kenapa lakukan itu? Oh, tidak tahu. Lalu kemana saja nih bertahun-tahun hidup di dunia itu kemana saja? Untuk apa umurnya? Untuk apa waktunya? Apa mau dijawab? Mau dijawab jalan-jalan? Mau dijawab sibuk cari uang? Ya kan? Sibuk cari dunia? Habislah. Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, wajib bagi kita untuk meluangkan waktu. Bukan tidak boleh kita mencari maisha, mencari penghidupan, dan lain sebagainya. Tapi hal-hal yang seperti ini, hukumnya fardu ain. Wajib kita tahu. Wajib. Nggak peduli tahu bahasa Arab atau nggak tahu bahasa Arab. Jadi harus belajar bahasa Arab dulu. Nggak perlu juga. Karena penjelasannya tidak semuanya dengan bahasa Arab. Ada orang-orang yang mampu menjelaskan kepada Anda dengan bahasa kita. Bahasa Indonesia kah? Bahasa daerah kah? Yakinlah untuk zaman sekarang banyak sekali orang yang bisa membantu kita mendapat penjelasan seperti itu. Apa saja perbuatan, perkataan yang terkategorikan sebagai syirik besar. Ya, yang efeknya begitu mengerikan. Tak ada ampun dari Allah Ta'ala. Walaupun sepanjang hidup rajin sholat. Walaupun sepanjang hidup membangun ratusan masjid. Walaupun ribuan anak yatim sudah ia kafalahi, ya, sudah dia tanggung kehidupannya. Walaupun dia bantu orang untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya. Amalan-amalan besar itu semua di hadapan Allah Ta'ala tidak akan ada gunanya jika Anda tidak bertaubat dari perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirkul akbar ini. Makanya kan dalam surat Luqman ayat 13 Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat agung. Kezaliman besar. Kenapa bisa dikatakan demikian? Bagaimana tidak besar? Begitu nyata, begitu gamblang, mudah untuk difahami, tapi Anda tetap lakukan, itu kezaliman yang besar. Gimana tidak mudah? Kalau ditanyakan kepada kita, siapa yang memberikan kita kehidupan? Siapa yang Anda ini asalnya dulu cuma bagian dari tanah di bumi ini? Kita ini semua cuma bagian tanah dari bumi ini. Yang Allah Ta'ala pilih lalu menjadi sosok manusia. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, kita masih berupa tanah. Yang dipijak, yang gak ada harganya. Yang dibuang, yang tak dipedulikan sama sekali. Itulah kita, asalnya dari tanah di bumi ini. Tapi Allah Ta'ala muliakan, kasih kesempatan Anda muncul ke permukaan menjadi manusia. Sehingga dengan kemunculan itu Anda pun bisa menikmati. Bisa merasa, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa membuat ini, membuat itu. Ya. Itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menghidupkan kita ini? Yang awalnya tak berharga sama sekali, sekarang begitu dihargai, begitu dihormati, begitu punya kedudukan. Siapa yang berikan kesempatan itu? Lalu siapa yang menopang hidup kita dari awal? Setelah kita lahir pun menjadi bayi, ya, lahir seorang bayi. Kalau bukan Allah Ta'ala yang berikan rasa kasih sayang di hati kedua orang tua, di hati orang-orang di sekitar,
terhadap bayi yang masih kecil ini. Lalu rezekinya pun berdatangan, makanan berdatangan, pakaian dan lain segala macam yang dibutuhkan bayi yang masih kecil tadi. Apakah bisa Allah Ta'ala menjadikan bayi ini tersia-siakan? Sangat bisa. Tinggal Allah Ta'ala cabut saja rasa kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya terhadap bayi ini. Selesai. Tak obahnya bayi ini hanya seperti sampah berserakan di jalanan, di tempat sampah, nggak ada yang pedulikan. Tapi karena rasa cinta, rasa kasih sayang Allah Ta'ala sematkan kepada semua manusia, sehingga bayi begitu berharga bagi manusia. Begitu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal bayi itu tidak bisa apa-apa tanpa bantuan dari orang lain. Dan seterusnya kalau kita gali lagi nikmat pemberian Allah Ta'ala ini begitu banyak. Nah kemudian, begitu gamblangnya pemberian Allah Ta'ala, begitu berjasanya, begitu besar, mana rasa terima kasih Anda? Lalu malah beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Apa yang Anda sembah selain Allah Ta'ala? Batu misalnya. Jasa apa yang diberikan batu itu kepada kita? Sehingga kita begitu menghormatinya. Jasa apa yang diberikan oleh berhala-berhala itu kepada kita? Ya, na'udzubillah, bahkan dahulu di sekitaran Ka'bah ada orang pemuda dan pemudi berzina di Ka'bah. Lalu mati kena azab. Lalu patungnya dijadikan sesembahan selain Allah Ta'ala. Kemana akal kita? Kemana akal manusia? Dia yakin bahwasanya semua ini pemberian dari Allah Ta'ala, karunia dari Allah Ta'ala. Lalu kenapa ketika beribadah, memberikan peribadahan itu kepada selain Allah Ta'ala? Inilah maksudnya zulmun azim. Kezaliman yang begitu besar. Allah Ta'ala pemberiannya begitu nyata, rizkinya begitu nyata, dirasakan, dilihat, didengar. Namun ternyata saat harus menyembah, saat harus beribadah, lalu dia berikan ibadahnya kepada selain Allah Ta'ala. Ini tak tahu terima kasih. Kita contohkanlah kita saja. Kita punya teman. Semua kita suplai. Pakaian kita suplai, makanan kita suplai, semua kebutuhan dia kita suplai. Lalu giliran dia punya sesuatu lagi, giliran dia punya sesuatu yang ingin dia hadiahkan kepada orang lain, lalu dia berikan hadiah itu kepada bukan kita yang selama ini sudah mensuplainya. Dia malah mengucapkan terima kasihnya kepada orang lain. Itu rasanya gimana? Mungkin kalau kita sudah, ini terakhir kali ku berikan suplai kepadamu, habis ini nggak ada lagi, pakaian, makanan kosong. Itu kalau kita. Tapi Allah Ta'ala, Masya Allah, seorang hamba berbuat syirik, bahkan ya itu kezaliman yang sangat besar dan paling besar. Namun apa pernah orang syirik itu kemudian mati tiba-tiba, nggak ada lagi suplai rezekinya? Tetap Allah Ta'ala berikan. Untuk apa? Untuk kapan Anda kembali ke jalannya? Kapan Anda mau bertobat? Ya kan? Kapan Anda mau bertobat? Begitu sayangnya Allah Ta'ala kepada hambanya ini. Maksiat sekalipun, bahkan maksiat yang besar sekalipun, masih diberikan waktu, masih diberi rizki. Mana tahu mau taubat. Makanya wajar, sangat wajar kalau kemudian ada orang yang sudah diberi waktu, sudah diberikan kesempatan dengan berbagai macam fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun tak membuatnya kembali ke jalan Allah. Wajar ya kalau akhirnya dimasukkan ke neraka selama-lamanya, karena memang betul-betul tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berharga bagi kita itu adalah iman. Itu yang paling berharga ada pada diri kita, iman. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan bentuk fisik. Bukan itu yang berharga. Iman. Iman itu yang membedakan kedudukan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Rasulullah SAW begitu banyak orang pintar, banyak. Abu Jahal itu pintar, Al-Walid ibn al-Mughirah itu pintar, Utbah bin Rabi'ah itu pintar, banyak. Abu Lahab itu pintar-pintar nih orang nih, cerdas. Ilmu bahasanya tahu, ilmu dagangnya dan segala macam. Tapi ketika mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tidak ada harganya. Dihinakan oleh Allah Ta'ala. Dunia dihinakan, dan setelah mati pun dihinakan. Beda lihat seperti apa Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arad, dan kaum muslimin yang seperti mereka. Dari kalangan budak,
dari kalangan orang-orang miskin. Karena imannya Allah Ta'ala muliakan mereka. Ya, Bilal sampai disebutkan suara sendalnya sudah terdengar di surga. Sebagian sahabat Rasulullah SAW pastikan fulan di surga, fulan di surga. Dipastikan. Bahkan Allah Ta'ala pun beri gelar kepada mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Itu sebab apa kemuliaan itu? Iman. Iman. Ketika orang berbuat syirik, iman itu udah lenyap. Ketika orang berbuat syirik akbar kepada Allah Ta'ala, iman itu lenyap. Butuh segera dikembalikan. Artinya, kalau itu masuk ke dalam hati seseorang, penyakit hati, berbuat syirik kepada Allah Ta'ala ini ada pada diri seseorang, artinya hati itu sudah langsung kena virus paling mematikan. Karena sekejap imannya hilang, kalau tidak dikembalikan lagi, maka hati pun akan mati. Hati itu akan segera mati. Tidak akan bisa merasakan apa-apa lagi. Tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Bahkan sebaliknya, justru dia dalam keburukan namun merasa baik. Itu lebih parah lagi. Dia bergelimang keburukan dan keburukan, kesyirikan dan kesyirikan, dirinya merasa beramal soleh. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Ya karena tadi salah satu sumbernya kenapa? Karena tidak berilmu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, inginkah aku kabarkan kepada kalian siapa orang yang paling rugi dengan amalannya? Masya Allah ya, beramal soleh rugi. Ada rupanya, beramal soleh rugi. Apa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, yaitu orang-orang yang sesat jalannya di dunia. Sesat ibadahnya, sesat akidahnya. Imannya sudah hilang, tapi dia merasa berbuat baik. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka merasa berbuat baik. Na'udzubillah kan? Orang-orang seperti ini. Na'udzubillah kita termasuk seperti itu. Ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala begitu pede, begitu merasa hebat. Dia sudah lakukan ini itu di dunia. Ternyata ditimbang oleh Allah Ta'ala, gak ada nilainya sama sekali. Gak ada bobotnya sama sekali. Karena apa? Tidak ada iman. Tidak ada iman dalam dirinya. Sudah pupus, hilang karena kesyirikan yang dia lakukan dan dia tidak bertaubat. Makanya kita katakan tadi, wajib fardu ain bagi setiap muslim untuk tahu minimal mana yang terkategorikan perbuatan syirik akbar, mana yang bukan. Nah, itu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka setiap muslim patut untuk mewaspadai dirinya agar tidak terjatuh dalam penyakit ini. Agar syirik itu tidak bercokol di hatinya. Contoh misalnya nih. Misalnya, kadang-kadang kan kita kena subhat juga dari kawan. Jualan apalah gitu ya kan, jualan roti. Berdua. Yang satu laris, yang satu tuh kurang laris. Lalu tanyalah kepada yang laris ini, kok bisa jualanmu laris kayak gitu? Apa rupanya? Kok roti kita sama, pengambilannya tempatnya sama, harga sama. Kok punyamu laris, kok punyaku tidak? Lalu mungkin ya, kan ada orang yang kan kadang-kadang begitu. Ini karena cincin dari sini nih, cincin ini kau tahu gitu kan, ada isinya gitu, dan lain sebagainya lah ya kan. Makanya kau baca jimat ini tiap malam, kau baca begini, kau wiridkan ini, kau baca ini setiap mau jualan, ya kan, kau pakai ini dan segala macam. Nauzubillah kan, hanya karena terbuai ingin dagangan laris, jatuh dalam perbuatan syirik. Nauzubillah ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Enggak usah repot-repot ini, mohon maaf ya. Kan kemarin baru walimahan ini, Anda bantu-bantu walimahan. Orang sekarang kalau mau buat acara walimahan, ada aja aneh-aneh perbuatannya kan? Ada yang tusuk bawang, ya kan? Sate. Sate mending kalau sate. Entah apa. Nangkal hujan itu. Entah apa kaitannya bawang cabai ditusuk, ditancap di tanah, disangkutkan ke kesengan gitu. Ya. Panggil-panggil orang yang katanya bisa menangkal. Naudzubillah ya ikhwah. Itu kayaknya hal yang lumrah ya.
Hal yang lumrah sekali. Bukan hanya di kampung. Bahkan kota sebesar Medan ini pun nggak luput dari kebiasaan seperti itu. Ya kan? Ada aja itu. Walaupun mungkin beda-beda. Ya hanya karena ketakutan tadi. Ketakutan jika acaranya lalu turun hujan dan tamu tidak datang. Ya kan kita sebenarnya banyak yang mau ditanya itu kan. Kalau hujan kenapa rupanya? Apa ya semua tamunya tidak datang? Kalau lah tamunya juga nggak datang, apa ruginya sama Anda? Makanannya nggak ada makan, siapa yang bilang nggak ada yang mau makan? Ya kan? Tetangga segitu banyak, orang tinggal tukang becak di depan itu suruh datang, satu gerombolan bisa datang gitu kan. Orang-orang di sekitar suruh datang makan gratis di situ. Siapa bilang nggak ada yang mau makan? Nah, ini yang perlu diwatikan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, lalu melakukan perbuatan syirik segitu. Nah, ini kan entah tahu atau tidak gitu ya. Kita bertanya mungkin entah tahu entah tidak lah Bapak itu. Tusuk-tusuk bawang, tusuk cabai kayak begitu ditancepin di tanah pakai lidi kan gitu. Atau buat ritual ini, ritual itu, panggil orang. Ya, itu entah tahu atau tidak. Tapi terlepas dia tahu atau tidak, itu perbuatan syirik. Yang itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Itu baru masalah hujan ya, baru masalah turun hujan saja orang terkadang sudah terkecoh. Ya, terkecoh sehingga terjerumus dalam perbuatan syirik. Belum lagi yang lainnya, kalau anak sakit, orang tua sakit dan gitu. Kemudian mungkin kalau hutangnya sana sini ya kan, atau usahanya bangkrut, lihat teman kok berhasil dan lain sebagainya. Banyak sekali pemicu-pemicu yang setan siap membisikkan cara-cara agar anak Adam ini terjatuh dalam perbuatan syirik. Karena begitu seorang anak Adam terjatuh dalam perbuatan syirik, langsung kena stempel calon tetangga di neraka. Setan senang. Ini calon tetangga nanti di neraka. Pertahankan, kata setan. Pertahankan kesyirikan Anda. Jangan berpaling dari situ. Karena kita akan jadi friend nanti di neraka. Nah, ini yang perlu kita sadari ya ikhwah. Itu ajakan-ajakan setan. Nah, jadi makanya perlu untuk belajar minimal tahu dulu. Minimal tahu dulu bahwasanya mana yang terkategorikan perbuatan syirik, mana yang aman. Nah, lebih dari itu nanti silahkan diperbaiki lagi. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi SAW pun pernah ketika ditanya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Inginkah aku kabarkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? 3 kali Nabi ulang kalimat tersebut sehingga para sahabat, bala ya Rasulullah, menanggapi seperti itu. Tentu ya Rasulullah, kabarkan kepada kami apa itu dosa-dosa yang tertinggi levelnya. Beliau sebutkan al-isyraku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga ala wa qaulaz zur, yaitu berkata dusta, ya, berkata dusta. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi level paling tingginya dalam dosa, tertingginya adalah syirik. Dan itu memang juga penyakit hati yang paling buruk, virus yang paling mematikan, yang menjadikan semuanya menjadi sia-sia saja. Ya, tidak ada gunanya nanti ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penyakit hati yang pertama, yang paling besar, dan ini patut kita waspadai. Ya, patut kita protek diri kita ini dari terkena virus syirik, karena kejadiannya bisa kapanpun, dimanapun di sekitar kita. Terkadang hanya cuma berbentuk ucapan, terkadang ada yang berbentuk bersama dengan perbuatan. Dan itu sebagian orang menganggap itu biasa. Ternyata di sisi Allah Ta'ala itu tidak biasa, maka perlu kita untuk berilmu ya. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di kesempatan kali ini tentang penyakit hati yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilindungi oleh Allah Ta'ala terjerumus dalam perbuatan syirik akbar seperti ini dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.